Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin wa muslimat, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita lagi bersua kembali dalam acara mengkaji tentang perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab yang Rasulullah. Ikhwah azinallahu alaikum, kita sudah bahas terkait dengan sebab-sebab seorang husnul khatimah. Sebab mengapa seorang itu akhirnya meninggal dalam keadaan buruk. Dan kita juga sudah bahas satu poin terkait dengan husnul khatimah, yaitu seorang yang meninggalnya dalam keadaan baik. Adapun pembahasan tentang tanda-tanda husnul khotimah itu kita ambil dari kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang lalu kita telah bahas satu poin di antara tanda husnul khotimah, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum dia meninggal. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang di akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang telah kita singgung bahwasanya disyariatkan bagi orang-orang yang ada di sekitar orang yang sedang sekarat ini agar dia mentalkinkan kalimat ini dengan harapan semoga sebelum dia meninggal, sebelum ruhnya dicabut oleh malaikat maut, dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ikhwah yang kedua, yaitu al-mautu birasyil jabin, yaitu kematian dengan mengeluarkan keringat di dahi ataupun di kening. Ini berdasarkan hadis Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu, annahu kana bi Khurasan fa'ada akhun lahu wa huwa maridun. Bahwasanya di saat dia berada di daerah Khurasan, dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Fawajadahu bil maut. Dan dia melihat sedang sekarat. Ketika dia datang menjenguk, ternyata ini sedang sekarat, temannya ini sedang sekarat. Lantas ikhwah, faida huwa bi'araqi jabini. Ternyata keningnya berkeringat, dahinya mengeluarkan keringat. Faqala, lantas dia pun berkata, Allahu Akbar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
mautul mu'min bi'arakil jabin. Bahwasanya kematian seorang mukmin itu dengan kening ataupun dahi yang kemeringat ataupun mengeluarkan keringat. Demikian ikhwah, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai dan Imam Tirmidzi dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi di sini ikhwah, salah satu tanda daripada husnul khotimah yaitu apabila seorang yang sedang sekarat dahinya berkeringat. Makanya dari awal kita membahas bukan hanya masalah husnul khotimah, sebab-sebab husnul khotimah, tapi membahas masalah perjalanan setelah kematian ini tidak bisa kita bicara kecuali kalau ada dalil. Ya, karena ini masalah gaib. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok mesti keringat di dahi? Baru itu sebagai husnul khotimah. Kenapa tidak di punggung? Atau di hidung misalnya, atau di leher misalnya. Mengapa harus di dahi? Allahu a'lam bissawab. Ini perkara gaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak menyebutkan kenapa-kenapanya. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Ya, karena kalau sudah di saat seorang itu sudah sekarat, maka mulailah masalah-masalah gaib akan dia temui yang belum pernah dia temui sebelumnya. Seperti yang telah kita bahas, yaitu dia datangi oleh, ada kemungkinan besar dia datangi oleh syaitan karena itu merupakan kesempatan terakhir bagi syaitan untuk menyesatkan dia. Kemudian dia akan datangi oleh malaikat maut, ya, dan dia melihatnya, tapi orang sekitarnya nggak melihat. Demikian dengan adanya malaikat juga yang membawa kain kafan dari surga jika dia adalah seorang mukmin yang akan meninggal, dan akan membawa kain dari neraka apabila dia seorang kafir, ya, yang akan meninggal, dan seterusnya. Ini semua kan ikhwah tidak kita lihat, dan kita tidak bisa bicara masalah ini kecuali dengan dalil, ya, karena ini masalah gaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga nggak tahu tentang masalah ini kecuali karena beliau sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibi ahada. Bahwasanya Allah itu maha mengetahui ilmu gaib, dan Allah tidak memberitahukan ilmu gaib ini kepada seorang pun illa man irtadha mir rasul, kecuali dari kalangan rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul sendiri sebenarnya nggak mengetahui ilmu gaib ini, masalah gaib ini, kecuali apa yang sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk masalah ini ikhwah, ya, termasuk masalah ini. Ya, ketika Buraidah bin Husayb melihat ternyata saudaranya meninggal dengan dahi yang berkeringat, langsung dia ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, langsung dia ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bersabda bahwasanya mautul mu'min bi'arakil jabin. Seorang mukmin meninggal dengan dahi yang berkeringat. Kenapa kok harus keringat? Kenapa harus di dahi? Kenapa? Ini kita tak tahu ikhwah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga nggak memberitahukan kepada kita kenapa kok harus keringat di dahi, kenapa tidak di hidung dan lain-lainnya, ya, karena ini merupakan satu perkara yang masalah gaib, ya, kita hanya bisa mengimaninya. Demikian ikhwah, itu tanda husnul khatimah yang kedua, yaitu al-maut bi'arakil jabin, meninggal dengan dahi yang keringat. Yang ketiga ikhwah, al-mautu lailatal jum'ati au naharuha, yaitu meninggal di malam ataupun di hari Jumat. Meninggal di malam ataupun di hari Jumat berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah, tidak ada seorang muslim pun yang meninggal di hari Jumat, au lailatal jum'ah, atau di malam Jumat, illa waqahullahu fitnatal qabr, kecuali Allah akan selamatkan dia dari azab kubur. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dia dari azab kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya, dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, memang para ulama berselisih pendapat tentang kesahihan hadis ini. Ada sebagian menyebutkan bahwasanya ini hadis tidak sahih, ya. Ini hadis tidak sahih, seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, dan ulama-ulama lain yang mengatakan hadis ini hadis tidak sahih. Di antara alasannya selain sanad yang mereka katakan tidak kuat, juga maknanya juga enggak kuat. Karena apa? Alasan mereka, ya, karena seorang itu dikatakan husnul khotimah tidak terkait dengan hari.
tapi terkait dengan amalan. Ya, saya ulangi bahwasanya yang namanya husnul khotimah itu terkait dengan amalan, tidak terkait dengan hari. Demikian. Contohnya bagaimana kalau seorang yang durjana, misal seorang durjana, tidak ada satupun dosa besar kecuali dia lakukan misalnya. Meninggalnya di malam atau di hari Jumat, itu bagaimana? Demikian. Makanya ya menurut mereka bahwasanya ya yang dikatakan husnul khotimah itu kaitannya bukan hari dia meninggal, tapi amalan yang dia lakukan. Amalan ataupun amalan yang sedang dia lakukan. Demikian ikhwah azallahu iyyakum. Namun sebenarnya ya karena kita katakan ini adalah masalah gaib, ya kita tidak tahu juga ikhwah. Ya bagi yang mensahihkan hadis ini seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, ya bisa saja menjawabnya dengan ya ini kan masalah gaib, kita nggak tahu bagaimana akhir daripada kehidupan si mayit tersebut. Demikian. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia di malam ataupun di hari Jumat. Demikian ikhwah. Ada juga yang berpendapat yaitu hadis ini hanya terkait dengan diselamatkannya seorang dari azab kubur, bukan azab neraka. Ya. Hadis Rasulullah SAW yang mengatakan ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahullah min adzabil qabr. Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal di malam atau di hari Jumat kecuali Allah akan selamatkan dia dari azab kubur. Kata mereka karena hadis ini hanya menyebutkan azab kubur, maka terkait hanya dengan azab kubur, bukan azab neraka. Jadi kalaupun dia seorang yang durjana, seorang pelaku dosa, kalaupun dia meninggal di malam atau di hari Jumat, ya dia hanya diselamatkan dari azab kubur, tidak diselamatkan dari azab neraka jika Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni dosanya. Ada yang berpendapat demikian. Tapi pendapat ini juga dibantah ikhwah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna awwal manazil akhirah fa idza naja minhu fama ba'dahu aisar. Bahwasanya kematian itu kuburan ataupun alam barzakh seseorang itu merupakan awal dari posisi seorang di awal kondisi seseorang memasuki alam akhirat. Ya. Fa idza naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Apabila dia selamat dari siksaan kubur, berarti setelahnya itu lebih mudah. Wa illam yanju fiha. Apabila ternyata dia tak selamat dari azab kubur, maka fama ba'dahu asyad. Maka yang setelah itu lebih parah, lebih dahsyat akan menunggunya. Demikian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya ya tidak benar pendapat yang mengatakan apabila bahwasanya bagi yang mensahihkan hadis ini bagi yang mensahihkan hadis ini bahwasanya hadis itu hanya dijauhkan dari azab kubur, tidak dijauhkan dari azab neraka. Nah, demikian. Dibantah dengan hadis tadi, ya. Barang siapa yang bisa selamat dari azab kubur, maka yang setelahnya itu lebih mudah. Dan barang siapa wa illam yanju fiha, apabila dia enggak selamat dari azab kubur, artinya dia ternyata di alam barzakhnya dia mendapat azab kubur, bukan nikmat kubur, maka yang setelahnya itu akan lebih dahsyat dan lebih parah. Demikian ikhwah azallahu iyyakum. Jadi tidak, dari hadis ini kan jelas menyatakan bahwasanya ya kalau dia selamat dari azab kubur, berarti setelah itu akan selamat juga dari azab neraka. Allahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwah azallahu iyyakum. Yang keempat yaitu al-istishhadu fi sahhatil qital. Mereka yang tewas dalam pertempuran jihad fi sabilillah. Ini juga termasuk husnul khatimah. Ya tentunya ingat ikhwah, jihad fi sabilillah artinya jihad yang syar'i, bukan jihad yang tidak syar'i. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Imran ayat 159 dan seterusnya, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh dan tewas di jalan Allah dalam jihad fi sabilillah amwata. Jangan kalian kira mereka itu mayit.
Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sesungguhnya mereka itu hidup. Ya, sesungguhnya mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun, mendapatkan rezeki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya ikhwah bukan berarti hidupnya orang-orang yang mati syahid sama dengan kehidupan dia semasa di dunia. Tentu akan beda ikhwah. Ya. Seperti kehidupan alam barzah kan beda dengan kehidupan di alam sebelum barzah ataupun alam dunia. Demikian juga kehidupan orang yang tewas dalam jihad fisabilillah itu beda dengan kehidupan dunia dan juga beda dengan kehidupan alam barzah yang meninggal yang meninggalnya yang matinya bukan jihad fisabilillah. Ya, beda ikhwat. Pasti akan beda. Karena kalau nggak beda sama-sama hidup toh alam barzah itu kan juga kehidupan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka yang terbunuh, tewas dalam jihad fisabilillah, Allah katakan bal ahyaun, mereka itu hidup. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kehidupan mereka, kehidupan orang-orang yang tewas dalam jihad fisabilillah, mereka punya kehidupan yang berbeda dengan kehidupan alam barzah yang lainnya. Kalau sama ya nggak ada istimewanya dibandingkan yang lain. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Ya, jadi jelas ya. Demikian ikhwah, ini menunjukkan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang jihad fisabilillah dan dia tewas dalam pertempuran, ya, maka dia disebut dengan seorang yang mati syahid dan itu merupakan salah satu tanda husnul khatimah. Demikian ikhwah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mensahihkan hadis ini, demikian juga Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li syahidin 'indallahi sittu khisalin. Sesungguhnya orang yang syahid tewas dalam jihad fisabilillah itu memiliki 6 keistimewaan. Yughfar lahu fi awwali daf'atin min damih. Bahwasanya di saat memuncratnya darah dari luka peperangannya, di saat itulah, di awal keluar darahnya itulah diampuni semua dosa-dosanya. Wa yara maq'adahu minal jannah, dan dia pada saat itu langsung melihat tempat dia di surga. Wa yujaru min adzabil qabri, mereka diselamatkan, dijauhkan dari azab kubur. Wa ya'manu al-faza'al akbar, dan dia aman dari faz'al akbar. Faz'al akbar ini kalau kita artikan secara lughawi, faz'au artinya takut, terkejut, ya, akbar terbesar, keterkejutan terbesar. Demikian. Ini apa maksudnya ikhwah? Para ulama berbeda pendapat tentang makna daripada faz'ul akbar. Ada yang menyebutkan bahwasanya yang dikatakan dia aman dari faz'ul akbar yaitu hari Jumat, hari kiamat, ya. Ada juga menyebutkan dia tak terkejut di saat sangkakala ditiup. Demikian. Atau ada juga menyebutkan dia tak terkejut di saat kematian menjelang. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya dia tidak terkejut di saat disembelihnya kematian antara surga dan neraka. Mengapa di sini ada keterkejutan ikhwah? Dikarenakan ikhwah sejak saat itu tidak ada lagi yang namanya kematian. Ya, wahai penduduk surga kekallah, wahai penduduk neraka kekallah. Karena tidak ada lagi kematian setelah itu. Kematian telah Allah sembelih berupa kambing yang tempatnya di antara surga dan neraka. Disitulah disembelih kematian tersebut. Yang tadinya kematian ini merupakan kata benda yang abstrak, Allah rubah menjadi konkret yang bisa disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa disembelih. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, tentunya hal itu tidaklah susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang amalan kita saja bisa ditimbang nanti di hari akhirat kan. Kalau kita katakan di manalah berat amalan kita. Demikian. Bisa saja seorang yang tinggi, gemuk, besar badannya, ternyata setelah ditimbang tidak lebih berat dibandingkan sayap nyamuk. Demikian. Ini sudah masalah gaib ya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala yang Dia inginkan. Kemudian ikhwah azanillah wa iyyakum. Kemudian wa yuhalla hilyatal iman, dia akan diberi perhiasan keimanan.
kemudian wa yuzawwaju min hurin 'ain, dan dia akan akan dinikahkan dengan para bidadari, wa yushaffa fi sab'ina inasan min aqaribihi, dan dia akan diberi izin untuk memberi syafaat keluarganya sebanyak 70 orang. Masya Allah, 70 orang. Demikian ikhwah. Makanya keutamaan orang yang mati syahid itu sangat besar ikhwah. Dan ini salah satu daripada tanda-tanda mati, salah satu tanda-tanda husnul khatimah. Baik, kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Selanjutnya yaitu al-mautu ghaziyan fi sabilillah. Kita ulang lagi ucapan la ilaha illallah sebelum meninggal, sebelum kematian, kemudian dengan dahi berkeringat, meninggal dalam keadaan dahi berkeringat. Kemudian yang ketiga yaitu seorang yang meninggal di malam ataupun di hari Jumat menurut madhab yang mensahihkan hadis ini. Ya. Kemudian yang keempat yaitu mereka yang tewas dalam peperangan jihad fisabilillah. Yang kelima mereka yang meninggal dalam jihad fisabilillah. Beda ya yang tewas dengan yang meninggal. Kalau yang tewas itu memang dia ditikam, terbunuh dalam pertempuran. Ini yang tewas ini ya mungkin dikarenakan dia jatuh dari untanya, atau dia tiba-tiba sakit di perjalanan, atau dan seterusnya. Intinya dia meninggal dalam jihad fisabilillah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Ma ta'udduna syahid fikum?" Menurut kalian siapa-siapa saja yang dikatakan orang yang mati syahid? Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Para sahabat langsung menjawab, ya. Dengan jawabannya sudah masyhur, apa itu? Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Ya Rasulullah, yang mereka tewas dalam jihad fisabilillah itulah yang mati syahid. Lantas apa kata Rasulullah? Inna syuhada ummati idzan laqalil. Loh, kalau begitu orang yang mati syahid dari kalangan umatku sedikit sekali. Karena kan tidak semua zaman ada pertempuran jihad fisabilillah, ikhwah. Ya, tidak semua zaman. Ya. Ada zaman-zaman tuh tidak ada pertempuran dalam jihad fisabilillah. Ya. Kemudian ikhwah, lantas para sahabat bertanya, kalau begitu faman hum ya Rasulullah? Kalau begitu apa ada yang lain? Artinya ada enggak yang lain selain orang yang tewas dalam pertempuran jihad fisabilillah yang dikategorikan mati syahid? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah menyebutkan beberapa, beliau menyebutkan waman mata fisabilillah fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal dalam jihad fisabilillah maka dia mati syahid. Ingat, bedakan antara tewas dalam jihad fisabilillah, perang dalam jihad fisabilillah, dengan meninggal dalam jihad fisabilillah. Meninggal dalam jihad fisabilillah ini yang dia memang meninggalnya bukan dikarenakan pertempuran, tapi dikarenakan yang lainnya. Demikian ikhwah ra'azinallahu wa iyyakum. Dan ini diartikan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Hakim tentang yang dimaksud dengan man mata fisabilillah, barang siapa yang meninggal dalam jihad fisabilillah, yaitu beliau katakan ai kharaja fisabilillah, mereka yang keluar fisabilillah, famata, kemudian dia meninggal, au qutil, atau dia tewas, fahuwa syahid, maka dia syahid. Demikian. Jadi mereka yang pergi dalam jihad fisabilillah, ya, di tengah jalan dia sakit kemudian meninggal, maka dia dikatakan mati syahid, ya, maka dia dikatakan mati syahid. Kalau yang tewas dalam pertempuran, itu sudah enggak diragukan lagi lah. Dan para sahabat juga langsung mendefinisikan apa yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW dengan mati syahid, ya. Kemudian awwaqasahu farasuhu, atau seorang yang meninggal karena dipijak oleh kudanya, au ba'iruhu, atau untanya, ya mungkin ketika berkendaraan dia jatuh kemudian dipijak, ya terpijak oleh kendaraannya, maka dia mati syahid. Atau mungkin kendaraan orang lain, ya mungkin lagi kencang, ya lagi ngebut bawa kendaraan, ya bawa untanya, tiba-tiba jatuh dia, ya kemudian dipijak oleh kuda orang yang di belakang, matilah dia misalnya, kepijak kepalanya, retak kepalanya, meninggallah dia spontan misalnya.
Ini kan namanya meninggal, ya, meninggal dalam jihad fisabilillah, tapi bukan tewas karena pertempuran. Au ladaghathu hammatun, atau dia di saat jihad tersebut dia meninggalnya dikarenakan disengat binatang berbisa. Apakah dipatuk ular atau disengat kalajengking misalnya, atau binatang-binatang atau hewan-hewan yang berbisa yang lainnya yang mengakibatkan dia pun meninggal dunia. Demikian. Au mata ala firashihi bi ayyi hadfin sa'at fa innahu syahidun wa innalahu jannah. Ataupun dia meninggal di tempat tidurnya. Ya. Ya, ketika dia pas giliran temannya jaga malam, kemudian dia istirahat untuk tidur. Ya. Ini pertempuran nih. Ya, biasanya kan ada aplusan jaga malamnya. Yang si fulan dari pada Isya sampai jam 12. Ya, si fulan. Fulan yang berikutnya dari jam 12 sampai subuh misalnya. Nah, si fulan yang tadinya jaga malam dari jam maghrib sampai jam 12 malam, akhirnya kan istirahat, digantikan dengan yang berikutnya. Ketika dia istirahat, ya, ini kan harus dijaga nih, dijaga pasukan. Jangan-jangan nanti ada penyusup, tiba-tiba ada yang menyerang, begitu kan? Bisa hancur pasukan gara-gara serangan mendadak seperti ini. Makanya perlu ada yang menjaga. Ketika dia dalam giliran untuk istirahat, tidur dan yang lain menjaga, di situ dia meninggal misalnya. Ya, berarti kan meninggal di tempat tidurnya. Maka dia ini dikategorikan mati syahid dan dia masuk wa anna lahu, sungguhnya untuk dia adalah surga. Demikian ikhwah. Jadi itu beda antara mereka yang tewas dalam pertempuran jihad fisabilillah dengan yang meninggal dalam fisabilillah. Nah, demikian ikhwah, azallahu iyyakum. Apakah termasuk juga fisabilillah, artinya mereka yang mereka yang misalnya pergi dakwah gitu kan, pergi dakwah atau dia pergi mengajar misalnya, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia dalam kategori ini. Tapi kalau kita lihat yang diartikan oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi itu tidak semua fisabilillah. Fisabilillah ini kan di jalan Allah. Ya. Seorang misalnya dia mau bawa duit ini untuk berinfak, dia bawa duit untuk dia berikan ke fakir miskin. Di tengah jalan dia belanggar. Ini kan sebenarnya dalam keadaan di jalan Allah dia ini kan. Karena dia akan melakukan suatu perbuatan yang baik. Demikian ikhwah. Tapi sebenarnya ya Allahu a'lam bishawab, saya cenderungnya pada ini pendapat para imam ini, karena nanti seorang yang meninggal dalam keadaan berbuat baik itu ada lagi. Ya, ada lagi babnya. Ini khusus yaitu mereka yang terkait dengan peperangan, pertempuran dalam jihad fi sabilillah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwah yang keenam yaitu al-mautu bit ta'un, mereka yang meninggal karena kena ta'un. Ta'un ini ikhwah seperti kolera, ya, seperti kolera atau yang mendekatinya. Demikian berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Hafsata ibnati Sirina, qalat, dia berkata, qala li Anas bin Malik, dia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, bima mata Yahya bin Umrah, apa penyebab Yahya bin Umrah meninggal? Apa penyebab Yahya bin Umrah meninggal? Qultu bitta'un, aku katakan. Jadi ini Anas bin Malik bertanya kepada Hafsah bin Ibnatu Sirin. Hafsah putrinya Ibnu Sirin. Hafsah anaknya Sirin. Anas bin Malik bertanya, Yahya bin Umrah ini meninggal karena apa? Sebabnya apa? Qultu, kata Hafsah, dikarenakan kena taun, ya, kusta. Faqala, lantas dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Ta'un adalah mati syahidnya setiap muslim. Demikian ikhwah. Berarti mereka yang seorang muslim yang meninggal dikarenakan
terkena penyakit taun, maka dia disebutkan dalam kategori mati syahid. Demikian. Kalau kita bincang-bincang tentang wabah ikhwah, apakah bisa dikiaskan antara wabah COVID-19 ini dengan wabah taun? Karena waktu itu wabah taun amwas itu wabah yang luar biasa, yang dalam seminggu bisa ribuan direnggut nyawa karena penyakit taun ini. Tapi wabah ya, yang mewabah di muka bumi. Kita katakan pandemi juga lah pada waktu itu. Tapi apakah pandemi taun pada waktu itu yaitu taun, bisa dikiaskan dengan wabah virus COVID-19 ini? Ikhwan azza iyyakum, sebagian ulama ada yang menyebutkan bisa, ya, bisa. Tapi Allahu a'lam bishawab, sebagian lagi mengatakan nggak bisa dikiaskan karena adanya perbedaan antara taun dengan wabah COVID-19. Jadi dengan kesimpulan ya mereka yang meninggal karena terserang virus COVID-19 tidak dikatakan mati syahid dikarenakan virusnya, ya, dikarenakan dia berdalilkan dengan taun. Demikian. Ya seperti Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya kalau taun itu dia nggak masuk Madinah dan nggak masuk Mekah, tapi ternyata COVID-19 masuk Madinah dan masuk Mekah. Berarti nggak bisa disamakan antara taun dengan COVID-19. Tapi ikhwa'azillahikum, walaupun kita tidak katakan mereka itu mati syahid dikarenakan dalil taun, tapi kita bisa katakan mereka yang kaum muslimin yang meninggal karena COVID-19, ya, bisa kita katakan termasuk mati syahid dengan dalil yang lain, yaitu nanti akan ada, yaitu meninggal dikarenakan sakit paru. Dan COVID-19 itu kan yang diserangnya adalah paru. Ya, demikian. Semoga mereka termasuk mati syahid bukan dikarenakan dalil taun, tapi dikarenakan meninggal dikarenakan sakit paru, sebagaimana yang nanti akan kita bahas. Demikian ikhwah, azinallahu ikum, Allahu alam bissawab. Kemudian ikhwah, yang ketujuh, ya, kita singkat saja karena ini banyak keterangannya, karena pada dasarnya ini sebagai keterangan tambahan. Yang kita bahas adalah kitab Qiyamatus Sughur. Ini tambahan saja sebagai alamat husnul khotimah, karena sebelumnya yaitu asbab su'ul khotimah, sebab-sebab buruknya meninggalnya seorang. Baik, yang ketujuh ikhwah, al-mautu bada al-batni. Meninggal bada'ul batni, ada yang mengartikan ikhwah meninggal dikarenakan sakit perut. Ya, meninggal dikarenakan sakit perut. Ikhwah azallahu iyyakum, yang rajih kalau kita artikan bukan meninggal karena sakit perut. Karena sakit perut itu hanya di bagian perut. Bagian dada tidak dikatakan sakit perut. Ya. Allahu a'lam bissawab, al-mautu bi badil batn itu artinya meninggal dikarenakan sakit yang batin yang ada dalam tubuh kita. Jadi bukan hanya perut. Ya, perut ini termasuk al-batn dalam bahasa Arab, tapi yang al-mabtun yaitu yang sakit internis gitulah kira-kira, sakit yang ada di dalam tubuh kita, bukan hanya perut. Demikian. Al-batn itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Demikian. Ikhwah, semoga bisa dibedakan. Yang pertama, sakit perut beda dengan sakit dikarenakan sakit dalam. Karena al-batn itu, al-mabtun itu ikhwah artinya bisa juga artikan semua yang sakitnya bersumber dari dalam tubuh kita. Perut juga termasuk salah satu daripada sakit al-mabtun. Demikian. Kalau kita artikan sakit al-mabtun ini adalah sakit perut, berarti kalau dia yang sakitnya di dada itu nggak dikatakan sakit perut. Berarti tidak termasuk dalam mati syahid. Demikian. Allahu a'lam bishawab, ya. Bahwasanya makna daripada al-marad al-mautu bi badal batni dalam hadis yang lain al-mabtun, ya, yaitu bukan hanya sakit perut tapi semua penyakit yang sumbernya dari
bagian dalam tubuh kita. Apakah meninggalnya dikarenakan sakit paru, apakah meninggalnya dikarenakan sakit jantung, karena kan di dalam, nggak ada jantung orang yang di luar kan. Paru itu juga di dalam, nggak ada yang di luar. Meninggal dikarenakan apa lagi? Dikarenakan ginjal, meninggal dikarenakan sakit hati. Maksudnya sakit hati di sini bukan dikarenakan putus cinta, bukan. Hati artinya lever lah kita katakannya. Meninggal dikarenakan sakit lever, atau meninggal dikarenakan pankreasnya masalah, atau meninggal dikarenakan sakit mah misalnya, dikarenakan sakit lambung, atau meninggal misalnya dikarenakan infeksi usus. Intinya semua yang sakit yang bersumber dari dalam tubuh kita itu termasuk dalam kategori al-mabtun. Ya, Allahu a'lam bishawab. Dalilnya ikhwah azinallahu wa iyyakum, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man mata fil batni fahuwa syahid." Barang siapa yang meninggal fil baton, di dalam batinnya, di dalam organ tubuh bagian dalamnya, ya, maka dia disebut dalam kategori mati syahid. Demikian ikhwah azzallahukum. Jadi ya bukan hanya sakit yang ada di perut, karena yang di perut itu kan yang hanya ada di situ ya seperti ginjal, daerah perut lah ya, ginjal daerah perut, usus daerah perut, usus besar, usus 12 jari. Nah, demikian ikhwah, termasuk juga usus usus buntu ya. Nah, demikian. Atau juga termasuk ya intinya semua organ tubuh yang ada di dalam perut, itu dikatakan perut, dalam perut. Tapi makna hadis ini bukan hanya yang di perut, tapi semua penyakit semua yang sakit yang menyebabkan kematian, baik yang ada di dada, di perut, intinya yang bagian dalam tubuh kita, maka itu dalam kategori mati syahid. Allahu a'lam bishawab. Dari Abdullah bin Yasar, qala dia berkata, kuntu jalisan wa Sulaiman bin Sard wa Khalid bin Urfutah. Ketika aku duduk sama Sulaiman dan Khalid, fadzakaru anna rajulan tuwfiya mata bi batnih. Tiba-tiba mereka menceritakan tentang seorang laki-laki yang meninggal karena ada penyakit dalamnya. Fa idza huma yastahiyani ayyakuna syuhada bi janazatihi. Ternyata mereka berdua kepingin lihat jenazahnya. Artinya mereka berdua ini yaitu Sulaiman bin Sardin dan Khalid bin Urfutah. Faqala ahaduhuma, lantas salah seorang mereka mengatakan li akhar kepada yang lain, alam yaqul Rasulullah sallam, bukankah Rasulullah pernah mengatakan may yaqtulhu batunuhu falam yu'adzab fi qabri, barang siapa yang dia terbunuh meninggal gara-gara perutnya ataupun gara-gara sakit di dalam tubuhnya, bukankah dia akan tidak akan diazab di kuburannya? Faqala akhar, lantas yang satu menjawab, bala, iya. Ya, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dia menyatakan benar engkau. Jadi ini pembicaraan antara Sulaiman dengan Khalid. Namun enggak disebutkan yang bicara ini Khalid duluan apa Sulaiman. Ya, intinya bahwasanya salah seorang mereka mengatakan, loh, bukankah Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya mereka yang meninggal gara-gara ada penyakit dalamnya, maka dia adalah mati syahid. Temannya ya enggak disebutkan apakah dia Khalid ataupun Sulaiman menjawab, karena kan mereka ini berdua nih. Sementara Abdullah bin Yasar mengamati. Dia mengamati dan menceritakan tentang pembicaraan mereka berdua. Kata temannya, benar engkau. Demikian ikhwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, Tirmidzi, dan Imam Nasai menghasankan hadis ini. Dan Imam Ibnu Hibban menyebutkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Demikian ikhwah. Kemudian itu yang ketujuh. Yang ke-8 dan yang ke-9 yaitu al-mautu bil gharaqi wal hadam. Al-mautu bil gharaqi wal hadam, yaitu seorang yang meninggal dikarenakan tenggelam atau meninggal dikarenakan tertimpa benda tertimpa benda berat sehingga dia meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syuhada'u khamsun. Bahwasanya seorang yang syahid itu ada 5, al-mat'un, yang meninggal karena penyakit ta'un, wal mabtun, meninggal karena penyakit dalam, wal gharaqu, meninggal dikarenakan tenggelam, wa sahibul hadam, dan sahibul hadam, yaitu mereka yang meninggal karena tertimpa benda berat sehingga meninggal, wa syahidun fi sabilillah, dan seorang yang mati syahid dalam jihad fi sabilillah. Ikhwa'azinallahu iyyakum, perlu kita garis bawahi bahwasanya ada yang mati syahid itu terbagi 2, sebagaimana yang dikelompokkan oleh para ulama, yaitu mati syahid duniawi dan mati syahid ukhrawi. Adapun mati syahid duniawi yaitu perlakuan terhadap orang yang mati syahid. Yang mati syahid yaitu dia tidak dimandikan, ya, dan tidak disolatkan. Ini khusus untuk yang ini untuk syahid ukhrawi. Mereka yang syahid ukhrawi, artinya dia yang tewas dalam peperangan jihad fisabilillah, ya, dikarenakan bacokan atau dikarenakan sayatan atau dipenggal kepalanya, ya, karena peperangan, atau tertembak peluru atau kena bom misalnya, ya, matilah dia. Maka orang yang meninggal dalam pertempuran seperti ini, dalam jihad fisabilillah, maka mayatnya langsung dikafankan dengan tanpa dibuka bajunya, ya. Kemudian setelah dikafankan langsung dikubumikan, ya, langsung dikubumikan, tidak disolatkan, ya, tidak disolatkan dan tidak dimandikan. Hanya saja, ya, tidak disolatkannya itu boleh, namun kalau disolatkan, disunnahkan untuk disolatkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, para sahabat menyebutkan bahwasanya karena Rasulullah SAW yusalli ala Hamzah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan jenazah Hamzah, walam yusalli ghairah ala syuhadil Uhud, dan beliau tidak menyolatkan selainnya, selain Hamzah, dari kalangan para sahabat yang tewas dalam perang Uhud. Demikian. Berarti yang tewas dalam jihad fisabilillah itu boleh tidak disolatkan, ya, boleh tidak disolatkan. Ini dikatakan syahid ukhrawi. Adapun syahid seperti mereka yang meninggal karena sakit ta'un, meninggal dikarenakan sakit mabtun, seperti ini juga meninggal dikarenakan sakit, meninggal dikarenakan tenggelam, meninggal dikarenakan tertimpa benda berat, ini dikatakan mati syahid. Syahidnya syahid duniawi. Jadi dia diperlakukan seperti mayat-mayat yang lain. Demikian. Tapi dia termasuk dalam kategori orang yang mati syahid. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Hanya ada yang menyebutkan ini ikhwah, bahwasanya mereka yang dalam pertempuran, nah itu dia. Mereka yang dalam pertempuran, misalnya dia bagian armada laut misalnya, angkatan laut, bertempur dia di laut sehingga dia terjatuh dari kapalnya, kemudian dia meninggal. Ya, pecah kapalnya, kemudian dia pun tenggelam, dia tidak terkena apa-apa dari pecah kapal tersebut. Tidak terkena bom, enggak. Dia meninggalnya karena tenggelam. Tapi dalam pertempuran, maka ini termasuk mati syahid. Ya, mati syahid ukhrawi, akhirat. Demikian juga seorang yang bertempur, kemudian ternyata dinding yang di belakangnya itu ditembak, dibom, ya, oleh rudal tank, sehingga runtuhlah dinding tersebut dan menimpa dia. Dia lagi perang nih, ya, dia lagi perang, menimpa dirinya, maka ini termasuk mati syahid ukhrawi. Demikian, karena dia meninggal dikarenakan pertempuran, demikian ikhwah, ya. Jadi dia tidak termasuk dalam mati syahid duniawi. Makanya yang meninggal dalam tenggelam ataupun tertimpa benda-benda yang berat, ya, kalau itu terjadi di saat dia bertempur perang dalam jihad fisabilillah, maka dia termasuk dalam mati syahid ukhrawi. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwah azinallahu ikum, yang ke-10 yaitu al-mautul mar'ah fi nifasiha bisababi waladiha. Meninggalnya wanita dalam keadaan dia nifas karena anaknya. Artinya karena dia hamil anaknya. Dia meninggal apakah dikarenakan melahirkan atau meninggal dikarenakan hamilnya anaknya, ya, dia sedang mengandung anaknya. Karena ikhwah, ada juga wanita itu ketika dia mengandung anaknya luar biasa, wahnan ala wahnin, ya. Sebagaimana
yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang wanita yang sedang mengandung. Wahnan ala wahnin. Kesusahan di atas kesusahan. Ada yang wanita itu ketika dia hamil dia muntah-muntah, Masya Allah, sampai apapun nggak bisa dia makan. Sampai kurus kering, itu dikatakan efek daripada hamilnya. Ya kalau seandainya yang seperti itu hingga akhirnya qadarullah dia meninggal dunia, maka dia termasuk dalam ini. Karena dia meninggal gara-gara anak yang sedang dikandungnya. Demikian ikhwah azallah. Ada lagi yang saya pernah tahu seorang akhwat, kalau dia mengandung itu muntah darah. Dan darahnya bukan sebercak, 2 bercak, tapi bisa 1 mangkok. Demikian. Ya. Jadi sangat mengkhawatirkan. Maka kalaupun akhirnya dia meninggal karena mengandung, ya seperti itu, efek daripada mengandungnya, maka dia dikategorikan dalam mati syahid. Karena dia meninggal dikarenakan anak yang ada dalam kandungannya. Demikian ikhwah. Termasuk juga mereka yang seorang wanita yang meninggal dikarenakan melahirkan anak. Ya, ketika dia melahirkan anak, bagaimana ceritanya kita tidak tahu, akhirnya meninggallah dia. Maka dia termasuk dalam kategori mati syahid. Demikian ikhwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan Darimi, di mana dari Ubadah bin Samit, anna Rasulullah SAW ada Abdullah bin Rawahah, bahwasanya Rasulullah SAW menjenguk Abdullah bin Rawahah. Kemudian Rasulullah berkata, atadri ma syuhada ummati. Lantas beliau mengatakan, tahu nggak kalian? Ya, tahu nggak kalian? Siapa saja yang dikatakan orang dari kalangan umatku yang mati syahid? Qalu qatlul muslim syahadatun. Sahabat mengatakan, iya seorang muslim yang tewas dalam jihad fisabilillah, maka dia dikatakan mati syahid. Qala inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau begitu orang yang mati syahid dari kalangan umatku sedikit sekali. Kemudian Rasulullah menyebutkan beberapa. Qatlul muslim syahadatun. Muslim yang terbunuh dalam jihad fisabilillah dia mati syahid. Wa ta'un syahadatun. Muslim yang meninggal dikarenakan penyakit ta'un dia juga dikatakan syahid. Wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a. Wanita yang terbunuh dikarenakan anak yang dikandungnya itu juga mati syahid. Syahadatun, ya. Yajuruha waladuha bisararihi il jannah. Nanti di hari kiamat si anak akan menyeret ibunya dengan tali plasentanya menyeret ibunya ke dalam surga. Demikian hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Demikian ikhwah azinallahu iyyakum, ya karena waktu kita terbatas. Insyaallah kita akan lanjutkan alamatul husnul khatimah di kajian berikutnya. Masih ada beberapa lagi. Semoga Allah SWT mudahkan kita semua untuk mendapatkan husnul khatimah. Namun satu hal yang perlu kita garis bawahi, ya, kita tidak boleh minta mati. Rasulullah katakan la tatamannaul maut, janganlah kalian minta mati. Demikian. Bahkan orang yang bertempur, ini mau pergi pertempuran, jangan minta mati. Tapi kalau sudah ketemu dengan musuh, jangan takut mati. Itu dia. Ya. Saya ulangi, kita sebagai manusia sebagai muslim nggak boleh minta mati. Demikian. Bahkan kita juga tidak berharap kita bertemu dengan musuh. Ya, kalau ketemu dengan musuh maka pantang untuk mundur ke belakang. Jangan takut mati, kita bertempur sampai titik darah penghabisan. Demikian ikhwan azza semoga bermanfaat. Insyaallah di Senin yang akan datang kita akan lanjutkan lagi. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa Roja TV ataupun Radio Roja, yang pendengar Radio Roja yang ingin bertanya, silahkan layangkan pertanyaan Anda ke studio. Demikian. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Tafadhal. Baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan ini menambah keimanan bagi kita. Bagaimana beliau menjelaskan ciri-ciri seseorang yang mengalami husnul khatimah, dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan penutupan akhir hayat kita dengan husnul khatimah tadi. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan
kesempatan pertama kami akan ajukan terlebih dahulu Ustaz dari layanan pesan singkat. Ada 2 pertanyaan senada, di antaranya dari hamba Allah yang berada di Itana Olio dan juga penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana keadaannya apabila seseorang muslim yang meninggal karena wabah penyakit, namun selama hidupnya kita ketahui dia jarang sholat? Artinya hanya beberapa kali saja kita lihat sholatnya di masjid. Dan juga bagaimana jika kita tidak mau menyolatkan seseorang yang hampir tidak pernah kelihatan di masjid ketika dia meninggal Ustadz? Apakah yang pertama tadi bisa dikatakan husnul khotimah juga? Nah, demikian pertanyaannya. Penanya, ikhwah azinallahu iyyakum, seorang yang kita lihat hampir tak pernah sholat, misalnya, hampir tak pernah sholat. Apakah ketika dia meninggal karena kena wabah juga termasuk dalam kategori syahid? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, perhatikan. Ini tergantung dengan madhab seorang, apakah dia berpendapat barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja walaupun hanya beberapa sholat atau 1 kali sholat maka dia telah kafir, ya. Bagi madhab ini ikhwah, maka tentunya mereka akan katakan, madhab ini akan mengatakan orang ini nggak mati syahid, ya. Kita nggak katakan bahwasanya orang yang mengaku muslim yang tak pernah sholat, karena kalau seorang muslim yang tak pernah sholat maka sepakat para ulama dia itu kafir, ya. Saya ulangi, bahwasanya seorang muslim yang mengaku muslim sementara dia tak pernah sholat, kalau yang ini sepakat para ulama dia kafir, ya, nggak muslim. Yang jadi khilafiyah dengan para ulama yaitu mereka yang sholatnya nggak lengkap, sehari hanya 2 kali atau 3 kali misalnya. Demikian. Disinilah para ulama mengatakan bahwasanya seperti Imam Ahmad mengatakan dia kafir, Imam Syafi'i mengatakan dia nggak kafir, tapi pemerintah wajib untuk mengingatkan dia dan mengancam dia. Apabila dia diingatkan, kalau kamu nggak sholat juga, maka kamu akan kami bunuh. Ya, maka kamu akan kami bunuh. Kalau dia ternyata sudah diingatkan juga tak sholat, maka dia dihukum mati. Dihukum mati itu bukan haddan, tapi riddatan. Demikian ikhwah azallahu iyyakum. Jadi tergantung mazhab ini. Kalau dia mazhabnya mazhab yang tidak mengkafirkan, ya tidak mengkafirkan, ya tentunya bagi orang yang masih meyakini itu sholat merupakan salah satu kewajiban seorang muslim, ya. Namun dia masih malas dia melakukannya, nggak lengkap dalam 1 hari, ya. Bagi yang mengatakan ini belum dalam kategori kafir, maka mudah-mudahan dengan matinya dia dengan terkena ta'un, mudah-mudahan itu sebagai kafarah untuk dia. Ya, mudah-mudahan sebagai kafarah untuk dia. Seperti ikhwah azallahu iyyakum, seorang yang berzina, zina itu kan merupakan dosa besar ikhwah. Tapi ketika dia dihukum dengan hukuman rajam, maka itu bisa sebagai kafarah atas dosa-dosa dia. Demikian ikhwah azallahu iyyakum. Jadi tergantung mazhab yang mana ini. Kalau mazhab yang mengatakan yang meninggalkan sholat mutlak maka dia kafir, ya dia nggak ada orang yang kafir mati syahid. Tapi bagi yang mengatakan bahwasanya, mazhab mengatakan bahwasanya selagi dia masih sholat, ya walaupun bolong-bolong begitu kan, ya, maka dia masih dikategorikan sebagai seorang muslim. Maka untuk orang ini, ya Allahu a'lam bissawab, semoga meninggalnya dia dikarenakan sebab wabah, ya semoga itu sebagai kafarah untuk dia, pengampun dosa-dosanya. Allahu a'lam bissawab. Kemudian yang kedua, kita yang menyolatkan bagaimana? Ikhwa azinallahu iyyakum, sama dengan jawaban yang pertama. Ya, cuman ada sedikit rincian. Bagi mereka yang bermadhab bahwasanya yang meninggalkan sholat mutlak kafir, maka tentunya nggak boleh disolatkan, karena orang kafir gimana menyolatkan. Tapi bagi yang bermadhab bahwasanya masih dalam kategori seorang muslim selama dia masih meyakini sholat itu wajib, maka ikhwah, maka dia, ini ada rincian nih, apakah dia menyolatkan apa tidak? Ada rincian. Apakah dia tokoh masyarakat apa tidak? Ya, apakah dia tokoh masyarakat apa tidak? Kalau dia sebagai tokoh masyarakat yang dihormati masyarakat, maka untuk dia jangan menyolatkan. Ini sebagai peringatan bagi masyarakat yang lain.
Sehingga orang-orang akan bertanya, kenapa Pak Kiai nggak mau nyolatkan? Demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mau menyolatkan seseorang, ya, mau menyolatkan seseorang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah dia punya utang? Apakah dia punya utang? Kata Rasulullah. Kata sahabat yang lain, ada ya Rasulullah. Kalau gitu, sallu ala sahibikum. Kalau gitu kalian yang menyolatkan. Kalau begitu kalian yang menyolatkan. Demikian. Juga Rasulullah SAW pernah datangkan seorang yang tewas dalam jihad fisabilillah. Rasulullah katakan, sallu ala sahibikum. Kalian yang menyolatkan sahabat kalian ini. Fataqayyara wujuhan nas. Orang-orang pun jadi berubah wajahnya. Kenapa ini? Ya, kenapa dia? Lantas orang bertanya, kenapa Rasulullah Anda nggak mau menyolatkan? Malah Rasulullah menyuruh mereka yang menyolatkan. Ya, kata Rasulullah, dia itu ghalul, dia itu sudah mencuri harta rampasan sebelum dibagi-bagikan. Demikian. Kemudian fafatashna fi mata'ihi, maka kami pun memeriksa barang-barang dia. Fawajadna fihi hebrah al-yahud. Kami dapatkan ternyata dalam barang-barangnya ada kain hibroh Yahud namanya. Ya, kain hibroh ya mungkin yang orang Yahudi yang buat, tapi namanya kain hibroh. Demikian. Yang harganya nggak sampai 2 dirham. Demikian. Yang harganya nggak sampai 2 dirham. Demikian ikhwah. Jadi di sini apabila dia seorang tokoh masyarakat yang dikenal masyarakat, yang dihormati masyarakat, untuk orang ini jangan menyolatkan. Mengapa demikian? Sebagai peringatan bagi masyarakat yang lain bahwasanya ini orang bukan orang baik-baik. Yang lain juga kalau nggak sholat maka nggak akan disolatkan. Demikian. Tapi bukan nggak disolatkan oleh tokoh masyarakat ini. Bukan nggak disolatkan oleh kaum muslimin, karena seorang muslim itu ya ikhwah menyolatkannya fardu kifayah, tidak boleh ditinggalkan. Ya, apabila harus ada di antara muslim yang melaksanakan penyelenggaraan jenazah tersebut. Demikian. Makanya ikhwah, ini saya katakan tadi ada rincian, apabila dia tokoh masyarakat maka dia jangan menyolatkan orang tersebut. Para pelaku maksiat, mereka yang dikenal punya hutang gak mau bayar, kemudian apalagi yang mereka yang narkoba, bandar misalnya, atau orang gak sholat, maka tokoh masyarakat, para alim ulama jangan menyolatkan, biar masyarakat biasa aja yang menyolatkan. Demikian. Tapi ingat, tetap disolatkan. Demikian sebagai peringatan. Demikianlah para pemirsa Roja TV ya dimanapun Anda berada dan pendengar Radio Roja, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan melindungi kita ya, dan memberi kita anugerah husnul khotimah. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.